Tokoh Muhammadiyah yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selain dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan juga dikenal sebagai pahlawan nasional yang berkontribusi bagi kebangkitan gerakan nasionalisme Muslim di Nusantara melalui pendidikan dan kesehatan. Kiai Dahlan ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Siti Walidah. Dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan, Siti Walidah adalah istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia adalah ulama perempuan dan tokoh nasional yang mendirikan organisasi perempuan Muslim Aisyah, dan pada tahun 1926, Walidah merupakan salah satu perempuan pertama dalam sejarah kolonialisme Hindia Belanda yang berbicara di depan publik. Gelar pahlawan nasionalnya diberikan pada tahun 1971. Insinyur Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia ini resmi menjadi anggota Muhammadiyah pada tahun 1938. Setelah bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan di usia 15 tahun, Soekarno mengaku sering mengikuti Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk belajar tentang Islam. Pengembangan pemikiran kebangsaan dan keislaman pada sosok Bung Karno sangat dipengaruhi oleh Hos Cokro Aminoto dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Fatmawati Soekarno. Memiliki nama asli Fatimah, ia adalah anak dari Hasanuddin, tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Fatmawati aktif sebagai anggota Nasyiatul Aisyah saat di Bengkulu. Bagi kemerdekaan, Fatmawati terlibat langsung menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan pada bulan Agustus 1945. Lagu Nasyiahku Sayang menjadi pengiring saat ia menjahit bendera pusaka. Bagi bangsa Indonesia, Fatmawati bukan saja tampil sebagai istri seorang presiden pertama Republik Indonesia, tapi ia juga aktivis perempuan yang banyak terlibat dengan gerakan perempuan serta organisasi, salah satunya Aisyah. Ki Bagus Hadikusumo. Pada tahun 1944 hingga 1953, Ki Bagus Hadikusumo mengemban jabatan sebagai pengurus besar Muhammadiyah. Selain sebagai tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus adalah seseorang yang memiliki peran penting dalam perumusan dasar negara, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2015, Ki Bagus Hadikusumo mendapat penghormatan sebagai pahlawan perintis kemerdekaan nasional Indonesia. Abdul Kahar Muzakir. Ia adalah sosok pemikir Islam yang berkiprah dalam penentuan diplomasi di Timur Tengah untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia. Ia juga anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU-PKI. Abdul Kahar Muzakir sebagai bagian penting dari mata rantai para elit Muhammadiyah yang memberi inspirasi dalam membangkitkan kekuatan umat dan bangsa, serta menggerakkan Muhammadiyah menghadapi dinamika zaman. Abdul Kahar Muzakir memperoleh gelar pahlawan pada tahun 2019. Insinyur Juanda Kartawijaya. Dikenal dengan nama Insinyur Juanda, ia adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 dan aktivis Muhammadiyah. Juanda berperan penting dalam pembentukan Indonesia sebagai negara kepulauan melalui Deklarasi Juanda yang dicetuskan tanggal 13 Desember 1957. Melalui Deklarasi Juanda, lahirlah konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan area perairan berupa laut menjadi milik Indonesia. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dikenal dengan nama Buya Hamka, ia adalah seorang ulama, politikus, dan seorang penulis yang produktif di masanya. Sebagai aktivis Muhammadiyah, nama Hamka dikenal luas di Timur Tengah dan Asia Pasifik. Beberapa bukunya tidak hanya dicetak di Indonesia, tapi juga hingga Malaysia dan Singapura. Gelar pahlawan nasional diberikan kepada Buya Hamka pada tahun 2011. Kasman Singodimejo. Kasman terlibat dalam proses perumusan dasar negara bersama Ki Bagus Hadikusumo. Sebagai anggota Muhammadiyah, Kasman memiliki peran penting dalam menjembatani perundingan antara kelompok Islam
yang menginginkan penetapan Piagam Jakarta dan kelompok nasionalis dengan versi Pancasila yang baru. Jenderal Sudirman. Siapa yang tidak mengenal Jenderal Sudirman? Keterampilan kepanduan yang didapat dari Hizbul Wathan yang dimilikinya menjadikan Sudirman sebagai tokoh kunci yang memimpin gerilyawan memukul mundur Belanda dalam pertempuran di Ambarawa. Di usia 29 tahun, Sudirman menjadi orang pertama dan satu-satunya hingga hari ini yang diberi gelar tertinggi dalam hierarki kemiliteran, yakni Panglima Besar Tentara Indonesia. Sudirman pernah menjadi kepala sekolah Hollands Islandse School Muhammadiyah di Cilacap. Kiai Haji Mas Mansur. Selain sebagai aktivis Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur juga dikenal sebagai pejuang politik nasional dan tokoh penting dalam pergerakan Islam. Pada masa kependudukan Jepang, bersama Muhammad Hatta, Soekarno, dan Ki Hajar Dewantara, Mas Mansur memimpin Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada Mas Mansur sebagai penghormatan atas jasa-jasanya memajukan bangsa pada tahun 1964. Gatot Mangkupraja. Gatot Mangkupraja merupakan pelopor pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA dan Laskar Hizbullah. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2004. Nani Wartabone, seorang tokoh perjuangan Indonesia dari Gorontalo. Pada tahun 1923, Nani memulai perjuangan dengan mendirikan dan menjadi sekretaris Jong Gorontalo di Surabaya. Selain sebagai tokoh pergerakan nasional, Nani Wartabone juga aktif sebagai anggota Muhammadiyah. Gelar Pahlawan Nasional dianugerahkan kepada Nani Wartabone pada tahun 2003. Kiai Haji Fahrudin. Kiai Fahrudin pernah menjabat sebagai redaktur Medan Muslimin dan Islam Bergerak. Di Muhammadiyah, Fahrudin memiliki peran sebagai pendiri percetakan Muhammadiyah dan sebagai perintis Surat Kabar Suara Muhammadiyah, sekaligus pimpinan redaksi pertama. Berkat dedikasinya dalam pengembangan pergerakan Islam dan kontribusinya bagi gerakan pers di Indonesia, Fahrudin memperoleh gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1964. Otto Iskandar Dinata. Otto merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan terlibat dalam keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Otto pernah menjadi pengajar di Sekolah Muhammadiyah Jakarta. Gelar Pahlawan Otto Iskandar Dinata diberikan pada 6 November 1973. Lafran Pane. Ia adalah anak ke-6 dari keluarga Sultan Pangurabaan Pane yang merupakan salah satu pendiri Muhammadiyah di Sipirok tahun 1921. Lafran Pane pernah menempuh pendidikan di pesantren Muhammadiyah Sipirok dan di kelas 7, Lafran Pane sekolah di Hizb Muhammadiyah. Gelar Pahlawan Nasional dianugerahkan melalui surat keputusan Presiden pada 6 November 2017. Haji Agus Salim. Haji Agus Salim merupakan anggota Muhammadiyah di era Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam suatu forum Muhammadiyah, Agus Salim pernah mengusulkan agar Muhammadiyah mengubah orientasi gerakan menjadi partai politik seperti Sarekat Islam. Namun dengan tegas ditolak oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selain aktif di Muhammadiyah, peran kebangsaan Agus Salim adalah sebagai anggota Panitia 9 BPUPKI. Abdurrahman Baswedan. Dikenal dengan nama A.R. Baswedan, ia pernah menjadi pengasuh kolom harian milik Muhammadiyah bernama Mercu Suwana. Selain aktivis Muhammadiyah, A.R. Baswedan merupakan tokoh penting di balik deklarasi Sumpah Pemuda keturunan Arab Semarang sebagai bukti komitmen nasionalisme peranakan Arab. Pada tahun 1970, A.R. Baswedan menerima bintang Mahaputra Utama sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya dalam penyusunan UUD 45. Gelar pahlawan diterimanya pada tahun 2018. Dr. Sutomo memiliki nama Budi Utomo. Selain sebagai kaum nasionalis, Dr. Sutomo adalah bagian dari Muhammadiyah sejak tahun 1925. Hingga akhir hayatnya, Dr. Sutomo adalah Medisch Advisor atau penasehat urusan kesehatan Muhammadiyah. Dr. Sutomo adalah pendiri Klinik PKU Muhammadiyah Surabaya
tahun 1924. Dalam pidatonya, ia memperlihatkan rasa cinta dan bangga pada Muhammadiyah. Mr. Tengku Muhammad Hasan. Muhammad Hasan merupakan penggerak dan pelopor pendirian 8 cabang Muhammadiyah di wilayah Aceh. Tengku Muhammad Hasan dipercaya menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sumatera pertama, yaitu periode 1945 sampai 1948. Andi Sultan Daeng Raja. Ia merupakan seseorang yang memiliki keinginan untuk mewujudkan perubahan, sehingga Sultan Daeng Raja bergabung dengan Muhammadiyah Makassar sebagai wadah perjuangan. Bersama Muhammadiyah, relasinya bertambah luas. Peran kebangsaan Sultan Daeng salah satunya adalah sebagai bagian dalam Kongres Pemuda II di Batavia yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Adam Malik. Memiliki nama lengkap Adam Malik Batubara. Semasa hidupnya, Adam Malik pernah menjadi tahanan Belanda, jurnalis, diplomat, hingga menjadi wakil presiden ketiga dalam sejarah Republik Indonesia. Karir perjuangannya dimulai sebagai anggota Kepanduan Hizbul Wathan di Pematang Siantar. Adam Malik mendapatkan gelar pahlawan berdasarkan keputusan Presiden nomor 107 tahun 1998. Muhammadiyah tidak akan lelah merintis, melahirkan, dan membesarkan Indonesia.